Pindah agama ke Katolik itu nggak segampang yang dibayangin banyak orang. Pindah agama Katolik tuh prosesnya panjang banget. Bisa makan waktu berbulan-bulan, bahkan setahun lebih. Ini disampaikan kreator TikTok @adanOribon komedi Katolik pada 28 April lalu. Dengan gaya komedi dalam kontennya, dia ngasih tahu masuk Kristen atau Katolik nggak segampang itu. Anda pikir masuk Kristen segampang itu? Tentu tidak, katanya. Coba Anda tanya pada ribuan orang yang pada malam Paskah kemarin memilih diri untuk dibaptis selanjutnya. Tanya ke mereka, berapa lama mereka belajar? Tambahnya, dia juga tekanin siapa aja yang mau masuk Katolik itu diajarin untuk nggak benci agama lamanya. Itu pindah agama yang benar, katanya. Video ini di-repost akun Instagram @Gereja Katolik Indonesia pada 12 Mei lalu. Captionnya begini, menjadi Katolik memang bukan perkara mudah. Dibutuhkan proses persiapan yang panjang, baik secara intelektual, spiritual, maupun emosional. Buat yang belum tahu, tahapan buat masuk agama Katolik itu panjang. Pertama, masa prakatekumenat. Ini tahap awal buat calon yang mau mengenal iman Katolik. Dalam tahapan ini, dia belum terikat secara resmi. Lebih ke pengenalan dulu dan orientasi dasar. Calon ini namanya simpatisan atau pencari. Tahapan kedua, masa katekumenat. Calon yang udah resmi bakal jadi katekumen atau peserta program katekisasi. Di masa ini, calon mendapat pembinaan iman lebih mendalam, mulai dari kitab suci, tradisi gereja, sakramen, doa, dan liturgi. Calon dibimbing sama tim katekis atau pengajar dan pendamping. Calon dikenalkan pada kehidupan menggereja dan komunitas umat. Lama masa katekumenat bervariasi. Bisa 6 bulan bahkan sampai 2 tahun, tergantung kesiapan calon. Tahapan ketiga, masa pemurnian dan penerangan. Biasanya dilakuinnya sebelum Paskah. Calon disiapin secara rohani lewat retret, pengakuan iman, dan doa intensif. Mereka juga menjalani beberapa ritus seperti pemilihan atau rite of election dan penyerahan simbol iman atau kredo, doa Bapa Kami. Tahapan keempat, penerimaan sakramen inisiasi. Biasanya dilakuin saat malam Paskah. Calon menerima 3 sakramen inisiasi, juga baptis buat yang belum pernah dibaptis, terus krisma, penguatan oleh Roh Kudus, dan ekaristi komuni pertama. Baru setelah itu calon resmi jadi anggota penuh gereja Katolik. Tahapan terakhir, masa mistagogi, pendalaman iman pasca baptis yang dilakukan setelah Paskah. Panjang kan? Jadi, masuk Katolik itu nggak bisa instan. Seinstan bikin akun medsos. Ini penting disampaikan supaya kita nggak usah parno lagi sama isu kristenisasi. Itu isu yang sering dihembuskan sama mereka yang bermental inferior dan intoleran. Salve, saudara-saudariku umat Katolik. Pada perayaan Malam Vigili Paskah 2026, tercatat pertumbuhan jumlah umat Katolik yang signifikan melalui baptisan dewasa dan penerimaan resmi di 16 negara. Amerika Serikat memimpin daftar ini dengan jumlah terbanyak mencapai sekitar 40.000 jiwa. Disusul oleh Prancis dengan angka pasti sebanyak 21.386 jiwa dan Korea Selatan di posisi ketiga dengan estimasi 20.000 jiwa. Di wilayah Afrika, Nigeria mencatatkan sekitar 18.000 orang. Sementara di Asia, Tiongkok berada di posisi kelima dengan 16.000 jiwa. Negara-negara Eropa lainnya seperti Spanyol mencatatkan lebih dari 14.000 jiwa. Sedangkan Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil di angka sekitar 5.000 jiwa. Negara-negara di benua Amerika dan Eropa lainnya juga memberikan kontribusi yang beragam, di mana Kanada mencatatkan sekitar 4.000 jiwa, Inggris sekitar 3.000 jiwa, dan Hong Kong sebanyak 2.500 jiwa. Selanjutnya, Malaysia mencatatkan lebih dari 2.000 jiwa, jumlah yang hampir serupa dengan Australia yang berada di angka 2.000 jiwa. Di Asia Tenggara, Singapura mencatatkan 1.250 jiwa, diikuti oleh Belgia dengan 689 jiwa, Skotlandia dengan 600 jiwa, dan terakhir dalam daftar 16 besar adalah Selandia Baru dengan estimasi sekitar 500 jiwa. Adapun sebanyak 42% dari katekumen yang dibaptis Katolik adalah Gen Z, yaitu mereka yang berada dalam kelompok usia 18 sampai 25 tahun. Sekarang mari kita simak pertumbuhan baptis baru Katolik pada Malam Paskah 2026 di Indonesia. Katolik harus tahu menginformasikannya untuk Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke sebanyak-banyaknya teman, saudara, dan grup-grup Katolik Anda supaya semua dikuatkan imannya di dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan
Laporan terbaru per April 2026 menunjukkan adanya pertumbuhan yang sangat signifikan dalam jumlah umat Katolik baru di Indonesia. Fenomena yang sering disebut sebagai kebangkitan iman ini mencatatkan sekitar 5.000 orang, terdiri dari baptisan dewasa maupun individu yang diterima melalui baptisan dewasa, telah resmi bergabung ke dalam Gereja Katolik pada malam Paskah 2026. Angka yang mengesankan ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-7 dunia dalam daftar negara dengan jumlah baptisan Katolik tertinggi pada periode Paskah tahun 2026 ini. Pertumbuhan ini melengkapi potret populasi umat Katolik di Indonesia yang pada semester pertama tahun 2025 telah mencapai 8.801.228 jiwa. Tren positif ini terlihat sangat kuat di kalangan generasi muda Gen Z yang tercermin dari tingginya antusiasme katekumen di berbagai paroki. Berdasarkan data manual dan estimasi awal yang dihimpun dari laporan paroki serta media internasional seperti aletheia.org, berikut adalah rincian sebaran baptisan baru di berbagai wilayah. Di wilayah Kalimantan, Paroki Katedral Pontianak mencatatkan angka fenomenal dengan lebih dari 400 orang yang berpindah menjadi Katolik. Sementara Paroki Katedral Santo Yosep di kota yang sama mencatatkan sekitar 100 jiwa baru. Di Pulau Jawa, pertumbuhan masif terlihat di area penyangga ibu kota dan pusat budaya. Paroki Katedral Jakarta melaporkan sekitar 120 baptisan baru, disusul oleh Paroki Santo Arnoldusian Bekasi dengan hampir 100 orang, Paroki Santa Clara Bekasi dengan 95 jiwa, Paroki Christophorus Grogol dengan 80 jiwa, serta Paroki Santa Bernadette Ciledug sebanyak 75 jiwa. Bergeser ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, Paroki Santa Maria Assumpta Klaten mencatatkan 110 jiwa, sementara Paroki Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya menerima sekitar 90 anggota baru. Wilayah lain seperti Paroki Santo Paulus Kleco Surakarta turut melaporkan 31 baptisan dewasa, disusul Paroki Santa Teresia Jombor dengan 6 orang. Pertumbuhan juga terasa hingga ke Indonesia Timur dan Sumatera, di mana Paroki Katedral Kristus Raja Jayapura mencatatkan 85 jiwa, Paroki Katedral Maria Bunda Segala Bangsa Labuan Bajo dengan 70 jiwa, Paroki Katedral Santa Maria Palembang sebanyak 65 jiwa, hingga laporan dari Paroki Santo Mikael Perkamil Manado yang menerima 3 anggota baru pada malam Paskah 2026. Wilayah Sumatera menunjukkan dinamika pertumbuhan iman yang beragam di tengah latar belakang budaya yang kuat. Di Sumatera Utara, yang merupakan salah satu basis umat Katolik terbesar di pulau ini, Paroki Katedral Santa Maria di Kandung Tanpa Noda Medan melaporkan sekitar 110 baptisan baru. Di Sumatera Selatan, Paroki Katedral Santa Maria Palembang mencatatkan sekitar 65 jiwa baru. Sementara itu, di Provinsi Aceh, meski sebagai minoritas, Paroki Hati Kudus Yesus Banda Aceh mencatatkan sekitar 10 baptisan dewasa. Untuk wilayah lainnya, Paroki Katedral Santa Teresia Padang Sumatera Barat mencatat 25 jiwa, Paroki Katedral Santa Teresia Jambi mencatat 30 jiwa, dan Paroki Katedral Santo Yohanes Bengkulu mengonfirmasi sekitar 20 katekumen baru pada Paskah 2026. Wilayah Kalimantan menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat fenomenal, didorong oleh kuatnya basis komunitas di pedalaman serta pertumbuhan urban di kawasan ibu kota baru. Di Kalimantan Barat, Paroki Katedral Pontianak mencatatkan rekor luar biasa dengan lebih dari 400 orang berpindah menjadi Katolik, ditambah sekitar 100 jiwa dari Paroki Katedral Santo Yosep. Di Kalimantan Timur, seiring dengan perkembangan wilayah IKN, Paroki Katedral Santa Maria Penolong Abadi Samarinda melaporkan sekitar 75 baptisan baru. Sementara itu, di Kalimantan Selatan, Paroki Katedral Keluarga Kudus Banjarmasin mencatatkan sekitar 35 jiwa baru, dan di Kalimantan Utara, Paroki Katedral Santa Maria Immaculata Tarakan mengonfirmasi sekitar 40 katekumen dewasa yang menerima sakramen pada Paskah 2026 ini. Pertumbuhan yang cukup stabil juga terpantau di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara yang berada di bawah naungan Keuskupan Agung Makassar. Di Sulawesi Selatan, Paroki Katedral Makassar tetap menjadi pusat pertumbuhan dengan sekitar 55 baptisan baru,
Sementara di wilayah pedalaman seperti Tanah Toraja, antusiasme tetap tinggi meski tersebar di banyak stasi kecil. Di Sulawesi Tengah, Paroki Santa Maria Bunda Hati Kudus, Palu melaporkan sekitar 30 jiwa baru, menunjukkan ketahanan iman di tengah pemulihan wilayah tersebut. Sementara di Sulawesi Tenggara, Paroki Santo Clemens, Kendari mencatatkan sekitar 25 baptisan dewasa, melengkapi mozaik pertumbuhan umat Katolik di Pulau Sulawesi pada Paskah 2026 ini. Pertumbuhan umat juga sangat terasa di wilayah Bali, NTB, dan NTT yang dikenal dengan basis komunitas Katolik yang kuat maupun dinamis. Di Provinsi Bali, Paroki Katedral Roh Kudus Denpasar menjadi pusat perhatian dengan sekitar 45 baptisan dewasa, yang mencakup warga lokal maupun pendatang yang menetap di Pulau Dewata. Di Nusa Tenggara Barat, NTB, Paroki Santa Maria Immaculata Mataram melaporkan sekitar 20 baptisan baru, sebuah angka yang stabil bagi wilayah tersebut. Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur, NTT, sebagai kantong umat Katolik terbesar, lonjakan terlihat di pusat-pusat keuskupan. Paroki Katedral Kristus Raja Kupang mencatatkan sekitar 130 jiwa baru, disusul oleh Paroki Katedral Ruteng dan Larantuka yang masing-masing mengonfirmasi puluhan katekumen dewasa yang menerima sakramen pada perayaan Semana Santa 2026. Pertumbuhan iman juga terpancar kuat dari wilayah Kepulauan Maluku dan Tanah Papua yang memiliki karakteristik geografis unik. Di Provinsi Maluku, Paroki Katedral Fransiskus Saverius Ambon mencatatkan sekitar 50 baptisan baru. Sementara di Maluku Utara, Paroki Santa Maria Immaculata Ternate melaporkan sekitar 15 jiwa baru yang bergabung dalam gereja Katolik. Di Tanah Papua, antusiasme katekumen sangat masif. Provinsi Papua melalui Paroki Katedral Kristus Raja Jayapura mengonfirmasi sekitar 85 jiwa baru. Sedangkan di Provinsi Papua Barat, Paroki Katedral Kemenangan Iman Sorong mencatatkan sekitar 60 baptisan dewasa. Angka-angka ini menegaskan bahwa pesan Injil terus menjangkau wilayah pesisir hingga pegunungan di ufuk timur Indonesia pada Paskah 2026. Fenomena meningkatnya minat Gen Z di Indonesia untuk memeluk agama Katolik pada tahun 2026 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sosiologis dan spiritual yang cukup mendalam. Berdasarkan pengamatan, tren kebangkitan iman di kalangan dewasa muda, terdapat beberapa alasan utama yang melatar belakangi keputusan tersebut. Pertama, adanya daya tarik terhadap ritualitas yang kontemplatif dan sakral. Di tengah dunia yang bergerak sangat cepat dan penuh distraksi digital, banyak anak muda merasa haus akan ketenangan batin. Liturgi Katolik yang terstruktur, penggunaan simbol-simbol suci, serta suasana hening dalam adorasi, memberikan ruang meditatif yang sulit ditemukan dalam aktivitas keseharian mereka. Tradisi yang terjaga selama ribuan tahun ini memberikan kesan akar yang kuat bagi generasi yang sering merasa kehilangan orientasi di tengah arus modernisasi. Kedua, adalah pendekatan katekese yang logis dan intelektual. Gen Z dikenal sebagai generasi yang kritis dan gemar bertanya. Proses menjadi Katolik melalui masa katekumenat yang panjang memberikan ruang bagi mereka untuk mengeksplorasi iman melalui logika, sejarah, dan filsafat. Gereja Katolik yang seringkali mengintegrasikan antara iman dan akal budi atau fides et ratio, menjadi jawaban bagi mereka yang mencari landasan keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual. Ketiga, keterlibatan aktif gereja dalam isu-isu keadilan sosial dan lingkungan hidup. Doktrin sosial gereja, termasuk ensiklik seperti Laudato Si, yang berfokus pada kelestarian alam, sangat relevan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Gen Z. Mereka melihat gereja bukan sekadar institusi ritual, tetapi juga komunitas yang nyata bergerak dalam isu kemanusiaan, keberagaman, dan perlindungan ekologi, yang membuat mereka merasa memiliki visi yang sama dalam membangun dunia yang lebih baik. Terakhir, faktor komunitas yang inklusif. Banyak orang dewasa muda menemukan rasa persaudaraan yang hangat dalam komunitas-komunitas kategorial seperti Orang Muda Katolik atau OMK. Di sana, mereka menemukan lingkungan yang menerima keberagaman ekspresi diri,
namun tetap memiliki standar moral yang jelas sebagai kompas kehidupan. Kombinasi antara keterbukaan, kedalaman sejarah, dan aksi nyata inilah yang akhirnya memantapkan langkah banyak Gen Z di Indonesia untuk memilih jalan iman Katolik. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang